Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas pengendalian motor listrik menggunakan PLC ya. Yang pertama adalah pengendalian motor listrik dengan Doll Starter Direct Online Starter, dan yang satu lagi pengendalian motor listrik dengan Start Delta. Oke, secara umum motor listrik dikhususkan menjadi dua bagian besar berdasarkan sumber tegangan, yaitu arus bolak-balik dan arus arah, motor AC dan motor DC. Motor AC dibagi menjadi dua, yaitu motor 3 pas dan 1 pas, sedangkan motor DC dibagi menjadi 3, motor DC permanen, motor stepper, motor DC servo. Luasnya penggunaan motor listrik di dunia industri menjadikan mempelajari informasi industri tanpa mempelajari pengendalian motor tidak akan lengkap. Jadi kita harus belajar bagaimana cara mengendalikan motor. Motor industri atau asynchronous motor secara luas banyak digunakan di fasilitas industri dan bangunan besar. Rancangan dan perawatannya sederhana, dapat disesuaikan pada berbagai macam aplikasi di lapangan, dan pengoperasiannya juga ekonomis. Khusus motor industri 3 pas memiliki karakteristik arus beban yang tinggi pada sumber tegangan jika dia startingnya dengan Doll ya, Direct Online, menghasilkan arus start dan lonjakan yang tinggi. Jika diaplikasikan pada tegangan penuh akan mengakibatkan penurunan tegangan sumber dan pengaruh transien torsi pada sistem mekanik. Dengan adanya karakteristik tersebut, maka penting untuk mempelajari pengendalian motor industri secara 3 pas secara efektif. Pengendalian motor listrik dapat diartikan sebagai pengaturan motor memulai dari proses starting, proses selama motor berputar, hingga proses motor itu diberhentikan, baik dengan pengereman maupun tidak. Pengaturan saat motor dalam kondisi berputar dapat berupa pengaturan arah putar maupun pengaturan kecepatan putaran. Karena sistem pengoperasian motor dilakukan pada saat start, running, dan stop, maka keberhasilan suatu pengendalian motor listrik bukan saja ditentukan pada running performance, ya, bukan hanya running performance motor tersebut, tetapi juga ditentukan oleh starting performance. Bagaimana motor itu startingnya, performance startingnya seperti apa. Pemilihan metode starting sangat mempengaruhi ya, sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti misalkan kapasitas daya motor tersebut, terus keperluan arus startingnya seperti apa, torsi starting kayak gimana, kecepatan, jenis atau tipe motor, dan macam-macam beban yang digerakkan oleh motor tersebut. Nah, berikutnya akan kita jelaskan minimal ada 4 pengoperasian motor dengan memperhatikan konsumsi dayanya. Ya, oke, yang pertama ada Doll Direct Online, yang kedua Start Delta, yang ketiga Soft Starter, yang keempat dengan inverter. Ya. Doll starting motor, starting dengan metode ini menggunakan tegangan jala line penuh yang dihubungkan langsung ke terminal motor dalam rangkaian pengendali mekanik atau dengan relay kontaktor magnetik. Start Delta, motor starting, start awal dilakukan dalam hubungan bintang, kemudian setelah motor beroperasi normal dalam dibalikan ke hubungan delta. Pendalian bintang ke delta dapat dilakukan dengan saklar mekanik, ya, start delta ya, atau dengan relay atau kontraktor magnetik. Yang berikutnya, yang ketiga soft starter. Soft starter kontinu dan bertahap, alternatif secara elektronik sebagai pengganti start delta atau bintang segitiga motor starting ya. Beberapa yang dapat dilakukan adalah dengan yang pertama tahanan primer, primary resistance. Starting dengan metode ini adalah dengan menggunakan tahanan primer untuk menurunkan tegangan yang masuk ke motor. Auto transformer, starting dengan metode ini adalah dengan menghubungkan motor pada tab tegangan sekunder. Auto transformer terendah dan bertahap dinaikkan sehingga mencapai kecepatan nominal motor, dan motor terhubung langsung pada tegangan penuh atau tegangan nominal motor. Motor slip ring atau rotor lilit. Untuk motor lilit atau slip ring, starting motor dilakukan dengan metode pengaturan rintang rotor atau secondary resistor. Motor beroperasi normal pada rotor dalam hubung bintang. Yang terakhir, pakai VFD ya, variable frequency drive atau inverter sebagai pengendali kecepatan motor dan terintegrasi dengan proteksi motor secara elektronik. Masing-masing metode memiliki keunggulan dan kelemahan tergantung dari tipikal motor yang dikendalikan dan kebutuhan pengendaliannya. Oke. Pengendalian motor dengan Doll karakteristik
menonjol, yaitu pada konsumsi arus startingnya sangat besar, bisa sampai 4 hingga 8 kali arus nominal. Nah, untuk motor-motor besar tidak disarankan dengan menggunakan door starter ya. Nah, lonjakan arusnya sangat besar sekali. Okay. Kontraktor berperan sebagai saklar utama untuk menyambungkan daya listrik dari sumber motor listrik ya. Nah, jadi ini kurang lebih cara kerjanya door starter ya. Adapun F1 adalah sistem pengaman berupa fuse dan F2 adalah thermal overload. Jadi di sini ada contoh. Nah, ini ada contoh door starter ya. Ini ada contoh door starter. Ini adalah diagram dayanya door starter sebelah kiri, dan sebelah kanan ada diagram kontrolnya ya. Nah, oke, kita ulangi. Nah, ini adalah door starter ya. Dia ada dua buah fuse 1 untuk Thor, 50 relay, dan fuse fuse 1 untuk pengaman. Ada F1 adalah sistem pengaman berupa fuse, dan F2 adalah thermal overload atau Thor ya. 1 untuk pengaman, F2 untuk Thor. Nah, terus ini pengalihan motor listrik dengan star delta. Sekarang untuk star delta. Motor listrik 3 pas memiliki 2 bagian utama, rotor dan stator. Rotor adalah bagian yang berputar, sedangkan stator statis ya, artinya statis ya, adalah bagian yang diam atau tetap yang diperhatikan dalam ini. Nah, ini rotor yang ini, statis itu yang ini. Ini stator ya. Ini stator, ini rotor yang tengah-tengah. Dan stator terdiri dari rangka inti stator yang berupa lembaran baja khusus yang dieliminasi. Terus belitan stator terdiri dari 3 belitan yang identik dengan belitan fase dan ditempatkan pada 120 derajat listrik di sekeliling stator. Oke, set motor listrik umumnya akan dilengkapi dengan nameplate. Nah, nameplate ini fungsinya apa? Untuk menunjukkan spesifikasi motor dan bagaimana seharusnya motor tersebut digunakan, baik secara elektrik, yaitu penyambungan sumber listriknya, maupun secara mekanik, seperti torsinya yang dihasilkan berapa, terus jumlah putarannya motornya berapa. Nah, ini adalah contoh nameplate-nya ya. Nah, kalau kita lihat di sini horsepower-nya 30, amperesnya 34,9, RPM-nya 1765. Jadi kecepatan rotation per menitnya bisa sampai 1765. Frekuensinya di 60, tegangannya di 460. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Ini adalah tipe motornya. Nah, dari cycle sama continuousnya di ambience-nya untuk 40 derajat Celcius ambience. Nah, ada 2 ya. Okay. Oke, jika motor induksi 3 pas dibuka ke sumber tegangan, data pada plat nama motor harus disesuaikan dengan sumber tegangan dan frekuensinya. Hubungan diimplementasikan melalui 6 terminal, versi yang standar ada 6 pada kontak terminal motor, dan perbedaannya antara 2 jenis rangkaian, hubung bintang atau star dan hubung segitiga atau delta. Contoh hubung terminal motor pada gambar berikut. Ini star, ini delta. Yang sebelah kiri adalah star, yang bawah adalah delta. Delta mirip segitiga ya. Dari 2 kelompok gambar di atas sudah dapat menyimpulkan bahwa hubung star memiliki nilai arus yang sama dengan arus pada line 3 pas, sedangkan pada sekarang delta memiliki arus motor akar 3 kali daripada arus pada fasenya. Oke. Hubungan star dengan kebutuhan arus yang tinggi memberikan hasil putaran motor listrik dengan kecepatan rendah, tapi memiliki torsi yang tinggi. Hal ini cocok digunakan untuk memulai start putaran awal pada motor listrik. Sedangkan hubungan delta membutuhkan arus yang lebih besar sehingga kecepatan putaran motor listrik tinggi. Metode pengendalian motor listrik dengan star delta mengkombinasikan 2 hubungan tersebut secara berurutan. Jadi starting awalnya nggak begitu kencang, dia pindah ke delta baru kecepatannya maksimal. Pengendalian motor listrik dengan star delta banyak digunakan untuk menjalankan motor induksi rotor sangkar yang mempunyai daya di atas 50 tahun atau sekitar 7 horsepower. Untuk menjalankan motor dapat dipilih starter yang umum dipakai antara lain kata rotary star delta atau dengan menggunakan rangkaian kontaktor magnet,
Gambar di bawah ini adalah rangkaian daya pengendali motor listrik 3 fase yang menggunakan rangkaian kontaktor. Nah, ini dia. Ya, ini start dan delta ya. Dari gambar di bawah dapat kita lihat rangkaian tersebut menggunakan 3 buah kontaktor. Kontaktor pertama penyalur daya utama ke motor, sedangkan kontaktor kedua berurut adalah delta dan star. Anda perlu memperhatikan standar tegangan yang tertulis di nameplate motor listrik. Jika pada nameplate tertulis delta star, artinya 220-380, sedangkan dengan jajalan yang tersedia 3 fase atau 380, maka motor tersebut hanya boleh dihubungkan dengan star, artinya motor berjalan normal pada hubungan star pada tegangan 380. Namun jika tegangan pada jalan dengan 3 fase ada 220, maka kita akan menghubungkan star atau. Nah, ini diagram kontrolnya. Oke, sekarang kita akan simulasi star delta dengan menggunakan TX Programmer ya. Sebelah start delta kita akan simulasi dengan tool starter ya. Nah, tool starter saya akan jelaskan tool starter. Ya, jadi tool starter itu karena dia direct online, itu sama persis sama kayak kita pertama kali ya, kita rangkaian save holding. Nah, ini ada star, ini motornya ya, ini rangkaian save holding ya, sama mirip. Nah, jadi rangkaian mirip sama save holding, jadi karena dia direct online. Nah, kita running ya. Ketika saya memulai start, nah ini yang dua ini hanya ini adalah sebagai indikator motor itu nyala atau mati. Nah, ketika keadaan awal kan motornya mati, maka yang lampu nyala adalah motor off. Ketika kita mulai running, kita mulai start ya. Nah, kita mau start. Nah, maka motor akan nyala. Oke, motor akan mati. Ya, ini juga yang lampu sini motor indikatornya akan nyala. Motor akan mati ketika saya tekan stop ya. Nah, indikator akan nyala yang ini. Oke, begitu cara kerja tool starter. Karena dia tidak ada pengaturan, dia harus langsung full ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk yang soft start, yang start delta. Udah semua. Lapor saya terakhir tuh apa? Nah, ini dia yang start delta. Kita lihat ya, kita pakai timer. Timer itu fungsinya agar memindahkan dari start ke delta ya, dari start ke delta kita pakai timer. Jadi kita nggak manual. Oke, sebenarnya ketika kita tekan start, kita simulasi dulu ya, jalanin lagi simulasinya. Setelah kita tekan start, nah, dia yang aktif adalah yang ya, ketika start ini yang aktif adalah hubung start. Nah, tapi setelah beberapa detik baru masuk ke delta. Nah, sekarang sudah masuk ke delta. Jadi running awalnya dia di start, terus berikutnya runningnya ke delta. Ya, saya jelasin sedikit dulu. Nah, ini adalah save holding yang biasa kita buat. Untuk tombol start dan stopnya, ini untuk internal relay. Nah, ini sama, ini internal relay. Terus ini ada timer. Timernya 100 milisecond ya. Ini 60, berarti kurang lebih ya sekitar 6 detik ya. Coba kita cek ya nanti ya. Jadi ketika pertama kali startnya nyala, setelah itu dia kan startnya ini masuk ke internal relay ke timer ya. Nah, nanti setelah sekian beberapa delay baru masuk ke delta dan startnya mati. Kita ulang sekali lagi. Nah, kita lihat di sini. Iya, dia startnya ini startnya kita selesai baru ke delta, baru dia nyala.
Lihat 4 3 2 1. Iya ya, kurang lebih kayak gitu ya cara kerjanya. Ini start dulu baru delta dulu. Oke, ini hanya penamaan aja. Ini internal relay. Kalau kita klik di sini, nah ini adalah internal relay ya. Ini pakai internal relay. Oke, demikian penjelasan starting wortel dengan dot starter dan start delta. Mudah-mudahan teman-teman paham. Kalau tidak paham silahkan tanya di kolom komentar.